Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan membahas hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam akhir dari kitab Bulughul Maram yang beliau kumpulkan dalam jadi satu kitab namanya Kitabul Jami', yang isinya adalah berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Dan tidak lain dan tidak bukan, Bapak Ibu, tentu agama kita sangat menekankan pentingnya akhlak ini. Ya, dan ini diantara bentuk kesempurnaan agama kita, sampai-sampai ya, agama kita memperhatikan, memberi perhatian yang sangat besar tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan kita ini. Baik, kita masuk bab yang tentang as-sila, al-birr was-sila, tentang berbakti dan menyambung kekerabatan. Kita masuk hadis berikutnya. Hadis yang masih berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kita bacakan hadisnya, Bapak Ibu. Wa ana Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridar rabbi wa sukhtullahi fi sakhatil walidain, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Apa kata Nabi SAW, Bapak Ibu? Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla berada pada kemurkaan orang tua. Tidak diragukan lagi, Bapak Ibu, terlalu banyak hadis-hadis dan bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala senantiasa menggandengkan dua hak ini, haknya Allah dan haknya kedua orang tua. Ini menunjukkan ya, banyak kedudukan berbakti kepada orang tua sangat tinggi. Misalnya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, anishkurli wali walidayka, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, yakni berterima kasih kepadaku dan kedua orang tuamu. Allah gandengkan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian juga kemudian ditutup dengan wa ilayyal masir, dan kepadakulah kalian kembali. Artinya ingat, kalian akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Kalian akan dipertanggungjawabkan. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban ya, tentang apa? Tentang syukurmu kepada Allah dan syukurmu, terima kasihmu, baktimu kepada kedua orang tuamu. Kemudian juga ayat yang lain, kata Allah Azza wa Jalla, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala menggandengkan lagi-lagi, dan Allah perintahkan kalian, Allah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini haknya Allah yang terbesar, diibadahi, Pak. Lalu kemudian apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Lagi-lagi digandengkan, Pak. Nah, hak Allah yang paling agung adalah diibadahi, hak tauhid. Dan makhluk yang paling besar haknya adalah, yang harus dipenuhi adalah hak kedua orang tua. Nah, yang menarik, Allah Ta'ala menggunakan kalimat fi'il maf'ul mutlaq, wabil walidaini ihsana. Ya, ihsana itu artinya kedudukannya dalam bahasa Arab, artinya dia maf'ul mutlaq yang fungsinya bermakna penekanan. Kira-kira berbaktilah, kalau kita lihat takdirkan dalam bahasa Arab, wa ahsinu bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua sebakti-baktinya. Kira-kira bukan sekadar berbakti biasa-biasa aja, tapi sebakti-baktinya. Ya, bahwasanya sekali lagi jamaah, dari sisi redaksi ini menunjukkan betapa agungnya di sisi Allah
akan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini diantara kekhususan agama kita, Pak, kesempurnaan agama kita. Hari ini jemaah, kita melihat diantara problem sosial kemasyarakatan adalah banyaknya orang tua lansia yang tidak mendapatkan perhatian dari anak-anaknya. Di Indonesia sudah mulai banyak panti jompo, Pak. Saya kemarin umroh, ada orang 7 tahun di panti jompo. Saya bilang, ada anaknya, Pak? Ada banyak. Dan 5 atau 6 anaknya. Tapi ya begitulah, repot semua. Ya, 7 tahun di panti jompo. Sehingga baru kemudian, kalau saya tidak salah, saya ingat cerita, Pak, ya, mohon maaf, kakaknya atau adiknya, saudara kandungnya yang bawa, ambil. Ngapain kamu di panti jompo, katanya? Bawa oleh adik kakaknya, adik kandungnya kalau nggak salah, atau kakak, saya lupa, ini sudah lama, 3 tahun yang lalu saya umroh. Bukan anaknya yang ngambil, Pak. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penekanan berbakti kepada kedua orang tua itu ditekankan waktu dia tua. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Pak, ditekankan betul berbakti. Kenapa? Karena di situlah dibutuhkan. Kalau dia masih muda kayak bapak-bapak, mungkin tidak terbutuhkan, masih mampu jalan ke masjid. Tapi ada saat di mana bapak-bapak butuh anak berbakti kepada kita. Ya, jangan sampai kita dipanti jompokan, Pak. Waliyatu billah. Pak, maaf ya, Pak, ini saya lagi repot, istri saya juga istri kerja, nggak ada yang bisa ngerawat. Ya sudah, Papa masih ke panti jompo. Bukan saya nggak sayang ya, Pak, ya kan? Tapi nanti setiap Ahad, nanti kalau sempat saya, nah, Allahul Musta'an. Saya 3 kali 4 kali, Pak, ke panti jompo, ada di daerah Cijantung di sini. Saya pernah ke sana lihat, Masya Allah, miris, Pak. Kata kepala pantinya, ya ada anaknya, sebagian ada anaknya, dititip, nanti hari Ahad datang bawa nasi bungkus, makan bareng. Coba lihat Allah Ta'ala sebutkan, wa imma yablughanna indaka, ya, dan ketika mereka tua di sisimu, coba perhatikan, tua di sisimu. Ya, tentu kemarin ada yang juga lebih baik katanya di panti jompo, karena di panti jompo banyak teman ini daripada ini. Sebab baik tempat di depan anak, cucu. Ya, kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat cucunya dekat dengan anaknya, dekat dengan cucunya. Setiap anak yang mau pergi sekolah salim, wah, itu kebahagiaan, Pak. Dan saya lihat, Pak, di panti jompo, saya 3 kali ke sana, Pak, wajah-wajah murung semua, kayak orang gimana sih? Ya, kayak orang tersiksa. Ya. Nah, dan bapak yang panti jompo 7 tahun ini, dia cerita, tiap malam nggak bisa tidur, ingat anaknya, kenapa nggak datang, merasa terbuang, Pak, merasa sia-sia hidupnya, katanya. Sekarang kita belum merasakan, Pak, karena kita masih bisa ngapa-ngapain. Maka Nabi SAW mengatakan, ragi ma'amfu, ragi ma'amfu, ragi ma'amfu. Apa artinya, Pak? Celaka, celaka, celaka. Siapa yang dimaksud celaka ini? Kata Nabi SAW, man adraka abwaihi indal kibari, ya, ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh celaka orang yang mendapati orang tuanya indal kibari, menua, ahadihima aw kilaihima, salah satunya atau dua-duanya, walam yadkhulul jannah, dan dia tidak bisa masuk surga. Ya. Ya, lihat ikhwan, a'azani Allahu ayyakum. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka? Ya. Artinya sungguh rugi, kebangetan. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua di waktu jompo, ya, adalah merupakan pintu surga yang sangat lebar, kesempatan yang sangat besar untuk meraih kebaikan yang sangat agung, yaitu meraih pahala Allah Azza Jalla. Istilahnya, Bapak Ibu, kalau Anda mendapati ada 2 orang tua kita berjumpa, itu adalah pintu surga. Ya. Ya, apalagi ketika mereka sangat lemah, ya, butuh pertolongan, butuh kasih sayang, Pak, butuh bantuan, nggak bisa lagi ngapa-ngapain, mungkin hanya bisa tidur, makan disuapin. Nah, disinilah, ya, maka jamaah yang dalam Islam, Pak, fungsi keluarga itu sangat penting. Kekerabatan, Pak. Kenapa banyak problem sosial, Pak? Banyak orang, ya, kemarin kalau nggak salah ada di viral juga itu, ada seorang bapak ditanya, dia lagi gerobak atau apa, anaknya nggak tengok-tengok di telepon yang Anda sini sudah dialihkan. Dia sedih dia, Pak, ada viral itu. Ya, anaknya ada di Tangerang apa, semua nggak pernah ditelepon sudah ganti, nggak datang. Rindu nggak, Pak? Rindu, katanya.
Dia sebatang kara Pak, dia kerja dorong-dorong gerobak, asongan begitu. Allahu Akbar Pak. Dan lihat Islam agama kita Pak, nih agama ini Islam beri solusi Pak. Anak harus berbakti sampai digandengkan dengan hak Allah Subhanahu, sampai digandengkan dengan keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, sampai digandengkan kemurkaan Allah ada siapa yang buat murka orang tua berarti dia sedang mendatangkan murka Allah. Siapa yang menjadikan reda orang tuanya, maka berarti dia sedang mendatangkan reda orang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, Allah letakkan kemurkaan dan keredaannya pada kemurkaan dan keredaan orang tua kita. Ya, sungguh miris kita mendapati banyak orang jemaah mencari kesuksesan, bingung mencari solusi kehidupannya, padahal pintunya berbakti kepada orang tua. Dan ini menakjubkan Bapak Ibu. Kata sebagian orang Pak, kaidah ya mukjizat atau keutamaan berbakti kepada orang tua ternyata bukan hanya untuk muslim Pak. Artinya muslim apalagi kalau dia beriman kan dia dapat pahala, tapi orang kafir kalau berbakti kepada orang tuanya menakjubkan. Ya, padahal mereka tidak percaya dengan perintah Allah. Kalau kita kan berbakti kepada orang tua adalah ibadah, ketaatan, karena melaksanakan perintah Allah Azza Jalla. Kalau mereka mungkin karena kasih sayang fitrah aja, naluri sebagai anak. Kalau kita tidak, ya, bukan sekedar naluri anak, tapi juga karena kita meyakini ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian Bapak Ibu, kami ingatkan walaupun kita dianjurkan amat sangat berbakti kepada kedua orang tua, namun tidak boleh kita berbakti kepada orang tua dalam perkara maksiat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya, bayangkan Pak, menyuruhmu untuk musyrik. Ya. Perhatikan di sini ya, bukan ayat ini menceritakan kedua orang tuanya dosanya sangat besar, bukan membunuh, bukan mencuri, bukan minum khamar. Enggak, tapi stopnya dosa apa? Apa? Musyrik. Bahkan bukan hanya musyrik untuk dia nyuruh kita musyrik. Dia paksa kita musyrik. Kata Allah Azza Jalla, fala tuti'huma, jangan kau ikuti. Tetapi lihat nih, wasahibahuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul, berbakti kepada kedua dengan cara yang baik. Ustaz, bagaimana jika dia zalim sama saya? Ustaz, bagaimana jika orang tua dulu dia tidak menafkahi saya? Ya. Dia menyia-nyiakan saya. Ustaz, bagaimana dengan ayah saya? Sejak kecil saya dan ibu saya ditinggal oleh ayah saya. Apakah saya wajib berbakti? Wajib. Ya. Karena bagaimanapun orang tua adalah sebab ya adanya kita di dunia. Dia menjadi tentu Allah Ta'ala ya, tapi dia sebab yang zahir. Ya, kemudian ya tentu sejelek-jelek orang tua bagaimanapun dia telah banyak berkorban ya untuk kita. Nah, makanya namun demikian ya ikhwan, tetap tidak boleh kita mentaati, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza Jalla. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang tua nyuruh kita cerai sama istri, Pak? Iya, mama nggak suka sama istrimu, Dek. Udah cerain. Dalam rangka berbakti, siap mama. Boleh atau tidak, Pak? Ya, tentu kita lihat ada, kalau alasannya betul-betul syar'i bisa dipertimbangkan. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anaknya Ismail menceraikan istrinya karena ada sebab yang syar'i. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah memerintahkan anaknya Ibnu Umar menceraikan istrinya. Siapa dua orang ini, Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Siapa Umar bin Khattab? Masya Allah. Ya, yang Nabi mengatakan Umar di surga. Kata Nabi, seandainya ada Nabi sesudahku, Umar. Setan lewat, Umar lewat, setan ngacir, Pak, takut sama Umar. Nah, makanya Imam Ahmad rahimahullah ditanya, boleh nggak menceraikan, orang tua menyuruh anaknya cerai? Tidak boleh. Umar dulu pernah nyuruh. Masa kamu nggak boleh? Dulu Umar nyuruh anaknya menceraikan istrinya, sekarang nggak boleh. Kata Imam Ahmad, boleh kalau engkau sudah seperti Umar bin Khattab.
Atau seperti Nabi Ibrahim. Iya. Nah, tentu kita lihat kalau cuma hanya cekcok dikit, biasa Pak, mertua dan menantu, ya kan? Nah, orang tua datang, kemudian mungkin dia lihat istri kita kok kerjanya kurang bagus, pelayanannya buat suaminya. Mungkin waktu itu dia lagi capek Pak, mungkin apa, mungkin dia sedang sibuk dengan anaknya. Dilihat, kok istrimu nggak nyiapin kamu sarapan? Wah, ini nggak benar, udah cerain. Ya kan? Padahal mungkin semua hari itu. Nah, kita lihat, tapi kalau asal alasannya syar'i, ya tentu ya boleh. Tapi asalnya ikhwan, diantara sesuatu yang paling disenangi syaitan apa Pak? Perceraian, memisahkan suami dan istri. Maka jangan sampai ya kita menuruti syaitan dalam perkara ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib jamaah, ini hadis yang karena itu berusahalah Bapak Ibu mencari keridhaan. Bagaimana cara mencari keridhaan orang tua? Jangan mengganggunya, ya. Apa yang menjadi kesenangannya, ya. Taati dalam perkara-perkara yang ma'ruf, berbuat baik kepada yang meninggikan suara, ya. Penuhi apa yang dia inginkan. Sudah kita bahas beberapa kali Pak masalah ini, tapi kita mengingatkan terus menerus Pak. Termasuk sebetulnya Bapak Ibu mendidik anak-anak kita agar dia berbakti kepada kita. Jadi mulai dari sekarang Pak, diantaranya adalah memberi contoh bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, ya Pak ya. Kalau anak kita melihat bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, kita dorong kursi rodanya, kita bawa ke rumah sakit, anak kan ngelihat Pak, maka dia akan mencontoh, dia akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang tua kita Pak, ya. Nah, maka lihat ini keridhaan Allah gandingkan dengan keridhaan orang tua kita. Ibarat Bapak Ibu, rahmat Allah itu seperti tangki air Pak. Lalu kemudian rahmat orang tua itu ridhonya seperti keran Pak, keran yang di situ. Rahmat Allah luas Pak, tapi kalau kerannya tertutup gimana mau keluar? Dan itulah mencari keridhaan orang tua kita. Baik jemaah, hadis yang kelima, bab yang kedua ya. Hadis yang kelima, kita masuk ke hadis yang kelima Bapak Ibu. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, mohon maaf. Anas bin Malik ada pembantu Nabi SAW, umur 10 tahun beliau sudah bersama Nabi dan umurnya panjang sekali. Ya, umur beliau panjang. Apa kata Nabi SAW? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini kalimat apa namanya Pak? Kalimat sumpah. Jadi Nabi bersumpah, dan tidak boleh bersumpah. Sumpah adalah pengagungan. Karena itu bersumpah harus dengan nama Allah Azza wa Jalla, atau dengan sifat-sifatnya, ya, bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifatnya, ya, seperti ini, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya Allah subhanahu. Karena itu bersumpah adalah bentuk pengagungan. Karena itu tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu. Man ahlafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Seperti demi Nabi, demi Ka'bah, nggak boleh. Demi Rasulullah, nggak boleh Pak. Karena itu pengagungan. Hanya Allah Ta'ala yang boleh bersumpah dengan makhluk. Wasyamsi wal qamari, itu. Adapun kita tidak boleh kecuali dengan Allah Subhanahu. Yang kedua Bapak, kita ingin sampaikan, untuk apa Nabi bersumpah? Padahal kita tahu beliau adalah orang yang jujur dalam perkataannya, as-sadiqul masduq. Bahwa Pak, kita bersumpah biasanya untuk apa Pak? Untuk menekankan, menguatkan apa yang kita sampaikan. Pak, demi Allah Pak, saya benar-benar lihat dia begini Pak. Itu. Kalau kita nggak bilang demi Allah, mungkin dia kurang percaya. Karena kita menyebut nama Allah Pak, orang itu harus percaya. Kenapa? Kita sedang menyebut nama Allah. Jangan lihat ini, dia lihat pengagungan kita kepada Allah, pengagungannya kepada Allah. Karena itu kalau Nabi mengatakan, kalau ada orang meminta tolong kepadamu dengan menyebut nama Allah, kau harus tolong. Lihat dia telah mengagungkan Allah. Bentuk pengagungan kita kepada Allah yang dia sebut namanya. Demi Allah tolong saya Pak. Itu harus kita tolong. Ya, tidak Pak?
Tetapi Nabi ingin menyampaikan bahwasanya apa yang dia sampaikan benar-benar sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, agung yang disampaikan. Sampai Nabi bersumpah. Ya kan? Hanya orang pendusta yang biasa suka bersumpah-sumpah, itu Pak. Yang diragukan kredibilitasnya, ya Pak ya. Ah, kamu itu. Coba bersumpah kamu. Ah, baru dia bersumpah. Ya, Nabi SAW tidak butuhkan. Kita semua tahu dia adalah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak ada yang keluar kecuali wahyu. Namun kali ini beliau bersumpah. Apa yang dia ingin sampaikan? Sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah beriman. Nah, di sini kalimat nafi begini, Pak. Penafian. Ya, tidaklah beriman, la imana, la yu'minu. Banyak sekali Pak hadis-hadis seperti itu Pak ya. Ya, misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, la imana liman la amanata lahu wala dina. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Ya. Ini namanya penafian, bukan penafian secara asal, tapi penafian di sini adalah penafian akan kesempurnaan iman, bukan menafikan pokok keimanan. La yu'minu, tidak beriman, berarti kafir dong. Nah, itu kan kalau begitu ya. Kalau orang tidak mengerti ya kaidah-kaidah ya agama, maka kalau dia baca secara letterlet Pak, tidak beriman, berarti kafir. Tidak beriman lawannya kafir. Ya kan? Nah, ini pentingnya Pak kita belajar. Makna sebagian la yu'minu itu maknanya bukanlah penafian iman secara pokok, tapi yang dinafikan adalah kesempurnaan imannya, bukan pokok keimanannya. Ya. Ya. Apa itu yang disebutkan di sini orang yang tidak sempurna imannya? Kata Nabi, orang yang tidak tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk tetangganya kebaikan yang dia suka kebaikan itu sebagaimana dia suka kebaikan itu untuk dirinya. Saya ulang, ya, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi. Tidaklah sempurna iman seorang hamba sampai dia menyukai atau mencintai sesuatu tetangganya, sampai dia menyukai bagi tetangganya kebaikan yang dia suka untuk dirinya. Kebaikan di sini Bapak Ibu? Bermakna umum, apa saja, bisa harta, bisa makanan. Ya. Maknanya Bapak Ibu lihat nih, Nabi SAW mengatakan di antara bentuk keimanan yang sempurna adalah kita menginginkan apa yang kita inginkan kepada orang lain, terutama tetangga. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan tidak beriman juga tetangga yang kenyang, tapi seseorang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Sebagaimana kita suka makanan, maka kita pun juga menginginkan makanan itu kepada orang lain. Sebagaimana kita merasakan suatu nikmat Pak, maka kita berharap nikmat ini juga dirasakan tetangga kita. Itu namanya maksud hadis ini. Dia mencintai kebaikan untuk tetangganya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kita merasakan banyak kebaikan Pak, nikmat dunia, bisa juga nikmat akhirat. Kita merasakan nikmatnya sholat berjamaah, sementara tetangga belum merasakan nikmatnya, maka kita menginginkan nikmat itu untuk mengajak dia sholat berjamaah di kita. Atau apa saja yang sifatnya kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Nah, hadis ini Bapak Ibu, apa ya yang kita bisa petik dari pelajaran dari hadis ini Bapak Ibu? Ya, pentingnya memperhatikan tetangga Pak. Dan ini lagi-lagi Pak, kesempurnaan agama kita Pak. Ya, sampai Nabi mengatakan tidak beriman Pak, Masya Allah Pak. Orang yang tidak peduli sama tetangganya. Allahu Akbar. Di mana kita hidup sekarang Bapak Ibu, di peradaban, di kota, di mana-mana, orang nggak tahu siapa tetangganya dan nggak mau tahu.
Lihat ini. Nah, dan definisi tetangga memang banyak khilaf, Pak. Ada yang mengatakan 40 rumah ke kiri, 45 kanan, belakang. Mungkin sekarang namanya juga 40 ke atas, karena apartemen, Pak ya. Ada karena yang benar adalah tetangga beda-beda pengertian menurut urut. Tetangga ya sudah tetangga. Mungkin kita kalau di Indonesia RT, karena namanya rukun tetangga. Ada yang mengatakan yang sholat berjamaah, nah itulah tetangga. Yang bisa sholat berjamaah bareng, ini tetangga semua, Pak. Ada yang mengatakan sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat juga tetangga. Wallahu ta'ala alam. Karena tidak ada pengertian yang pasti, berbeda pendapat ulama, maka kita katakan dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing, setiap daerah berbeda-beda. Ya. Namun tidak bisa diragukan lagi bahwasanya tetangga yang paling dekat dengan pintu rumah kita itulah yang paling prioritas untuk diperhatikan. Nah, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana agama kita sempurna sekali, Pak. Sampai disuruh memperhatikan tetangga. Ya, memberikan apa yang kita rasakan, kita ingin tetangga juga merasakan hal yang sama. Dan ini kaidah yang sangat agung, Pak. Ini pokok kebaikan. Ini sudah kita senang, kalau tenang ya kasih juga ketenangan tetangga. Semua yang kita senangi kita berharap kalau Bapak sudah poligami misalnya senang ya kasih sama mereka, kalau itu beda. Nah, artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dalam riwayat yang lain juga, Pak, Nabi SAW mengatakan ya, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tidak membuat aman tetangganya karena akhlaknya, adabnya, perangainya. Allahu Akbar, Pak. Karena Bapak Ibu bertetangga ini, Pak, kita hidup lama, Pak. Bukan 1 2. Pak, kita kalau pergi umroh, kita punya teman sekamar, kadang-kadang nyebelin, kita katakan bersabar cuma 9 hari. Ya, berhaji 40 hari, punya teman sekamar, aduh gimana adabnya, ngomongnya kasar, ini. Ya, kita katakan sabar cuma 40 hari. Kalau haji, Pak ya. Atau kalau haji plus ya 25 hari gitu ya. Bagaimana dengan tetangga, Pak? Kita hidup dalam waktu yang lama, sampai bisa jadi seumur hidup, Pak. Maka diantara doanya Nabi minta, ya Allah beri tetangga yang baik di tempat saya berdiam. Ini Nabi SAW mengajarkan kita minta tetangga yang baik. Orang Arab mengatakan al-jar qabla dar. Pilih tetangga baru pilih rumah. Pilih teman sebelum bepergian. Jangan bepergian baru milih teman. Karena Bapak Ibu, ini sangat mempengaruhi kita. Ya. Nah, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ya, senantiasa mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku, setiap menurunkan ayat, membawa wahyu kepada Nabi SAW, tidak lupa. Jibril tidak pernah lupa berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya sampai Nabi mengatakan, aku menyangka malaikat Jibril akan menuliskan dan menetapkan bahwasanya tetangga termasuk ahli waris. Saking seringnya sampai Nabi menyangka, ini kalau begini sering-sering berbuat baik. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, aku menyangka tetangga akan menjadi termasuk ahli waris kita. Ya, sebagaimana kita tahu tetangga bukan ahli waris. Ya, kalau kita meninggal, tetangga tidak dapat mewarisi harta kita. Ya kan? Itu yang kita tahu. Tetapi sedemikian seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi menyangka Jibril akan menulis bahwa tetangga akan memiliki jatah dari warisan kita kalau kita meninggal. Tapi itu tidak terjadi, kan? Hal ini menunjukkan bahwasanya ini hanya penekanan dari Nabi SAW akan perhatian agama kita. Tentu Jibril tidak mungkin melakukan wasiat kecuali perintah Allah SWT. Perhatian syariat kita tentang
bagaimana kita berbuat baik dan memberikan haknya tetangga. Ya. Dan ini subhanallah, ya, di antara bentuk kesempurnaan Islam. Maka Nabi SAW mengkaitkan dengan iman, Pak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan, atau fal yuhsin, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Nah, berbuat baik kepada tetangga, Pak, yang pertama tentu kalau bisa yang paling tinggi adalah memberi kebaikan. Di antaranya memberi hadiah, ya, mengucapkan salam. Kemudian, Pak, yang diantaranya juga jemaah adalah toleran, berlapang dada. Kata Nabi, kalau ada tetanggamu menyandarkan kayu ke dindingmu, jangan kau larang, sejauh tidak memadaratkan kita, ya. Terkadang tetangga jemaah mungkin ada hajat, mungkin mau ada kepentingan, dia mungkin ada keperluan, ya, mungkin lagi bangun rumah, ada apa, ya, maka kita bersabar. Ya, di antara bentuk ya, hendaklah kita berlapang dada, Pak, bersabar. Saya pernah mengisi ceramah, saya parkir di depan tetangganya. Itu tetangganya mesti, Pak, ini bukan tempat parkir, Pak, jangan di sini, Pak. Saya kaget. Padahal ini, ya, ada acara yang mungkin, Pak, jadi tidak toleran sama tetangganya. Mungkin ada masalah mereka bertetangga, tapi saya jadi, ya, Bapak jangan di sini, parkir di sini. Padahal saya parkir di jalan, Pak, bukan di halaman rumahnya. Ya, saya kira kalau jalan kan milik umum, ya, tapi nggak boleh. Ya, ternyata bukan cuma saya. Pak Ustadz tadi diusir, iya, saya juga, Pak. Wah, ya udah. Coba lihat, Bapak Ibu, gimana kalau punya tetangga kayak gini? Apa nggak neraka kita rasakan, Pak? Maka kita seorang beriman, Pak, subhanallah. Mari nilai-nilai, bahkan Nabi SAW sebutkan, Bapak Ibu, ada seorang, sini sebutkan, ada seorang pulana, ya, disebutkan tentang disebutkan kepada Nabi SAW banyaknya salatnya, yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Banyak salatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tetapi ya Rasulullah, ia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, hiya binnar, dia di neraka. Lalu ada yang Rasulullah disebutkan lagi, ya Rasulullah, ada seorang min qillati siyamnya, sedikit sekali puasanya, puasa sunnah maksudnya, sedekahnya, sedekah sunnah, salat sunnahnya, tetapi ya di sini wa innaha tasaddaqa bil athwari minal iqd, ya, dan dia bersedekah dengan beberapa potong susu yang dikeringkan. Karena sedikit susu, orang Arab dulu, Pak, susu dikeringkan lalu dipotong-potong, kayak kita apa namanya, susu yang dikeringkan itu, ya, apa istilahnya, ya, kalau susu yang dikeringkan apa, Pak, namanya itu? Kalau di tempat saya di Enrekan itu apa, saya lupa, ya, itu kalau digoreng enak sekali. Nah itu, ya, ding. Tetapi kata Nabi disebutkan wala tu'zi jiranaha bilisaniha, dia tidak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, hiya fil jannah, dia ada di surga. Masya Allah, Pak. Kita azan dulu kali, ya. Sudah waktu azan, Pak? Iya, kita azan. Setelah itu kita nambah 1-2 menit. Kalau ada pertanyaan kita lanjut, kalau tidak ada kita tutup. Kita tambahkan sedikit, Bapak Ibu. Kita kasih kesimpulan, Pak, ya, bagaimana sebetulnya kondisi pertetanggaan yang sehat, adab bertetangga yang sehat. Tadi yang pertama, Bapak Ibu, ini kaidah yang agung, menginginkan atau mencintai kebaikan untuk tetangga kita sebagaimana kita menyukai kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Bergembira jika tetangga kita mendapat kebaikan, sebegitu juga kita bersedih ketika tetangga mendapatkan musibah dan bencana, ya. Nah, dan ini juga mencakup perkara-perkara agama, Pak. Karena begini, Pak, tetangga itu kan berbeda-beda.
karakternya beda-beda. Ada yang baik, ada yang fasik. Fasik itu maksudnya tidak taat kepada agama, Pak. Macam-macam. Maka tentu kalau ada sarana untuk menyebarkan kebaikan tentu lebih baik, Pak. Saya mendapati banyak sekali Bapak Ibu. Saya ini setiap Sabtu Ahad kadang-kadang diminta mengisi pengajian di beberapa apa namanya itu ya, Pak ya. Kalau perumahan itu satu pintu satpam apa? Nah? Ya, klaster ya. Di kota wisata ada beberapa itu ya. Ada 3 tempat-tempat. Kemudian di Galaksi, di Kemang, Pratama ada beberapa yang mereka membuat semacam pengajian gitu, Pak. Ya, dan ada 1-2 sponsornya. Ya, kalau nggak ada sponsornya nggak bisa tuh, Pak. Ada 1-2 orang yang mensponsori, maksudnya dia yang ke tempat, dia yang membiayai lah kira-kira, donaturnya begitu. Ya, saya tanya, Pak, ini dia menginginkan bahwasanya ada kebaikan yang bisa didapatkan dalam pertetanggaan itu. Karena tetangga beda-beda, Pak. Latar belakang pendidikan, latar belakang agama juga beda-beda. Apa? Latar belakang tingkatan keagamaan. Ada yang rajin ke masjid, ada yang jarang ke masjid, bahkan ada yang nggak sholat, Pak. Nah, kan sayang kalau begini. Baik secara fisik kita menyintai misalnya makanan, ya, maupun tentu agama. Kemudian juga Bapak Ibu, ya, saat musibah, ya, apa tertimpa kesedihan, mungkin meninggal orang tuanya atau anaknya, terbelit kesulitan, Bapak Ibu sedapat mungkin kita datang untuk memberi. Kalau tidak bisa memberi bantuan material, maka bisa dengan memberi, ya, support, ya. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, walaupun tetangga non muslim, Abdullah bin Amr bin As ketika pernah memotong kambing, selalu dia katakan, keluarga, dia tanya keluarganya, sudah kau kasih tetangga yang Yahudi? Diam semuanya. 3 kali diulang, sampai keluarga mengatakan, kenapa kita kasih Yahudi? Demikianlah wasiat Nabi, katanya. Tetangga itu ada 3, Pak. 3 haknya. Ada yang cuma 2 haknya, ada yang cuma 1 haknya. Kalau yang 3 haknya, kalau dia tetangga, muslim dan kerabat, berkumpul 3 hak, lebih besar ini. Atau yang muslim dan tetangga, dia bukan keluarga, ini mungkin ya. Atau dia tetangga tok, ya, tetap dia mendapatkan haknya, dia harus berikan haknya. Ini sekelas sahabat, Pak. Abdullah bin Amr bin As bilang, coba kasih itu. Karena demikian Nabi SAW berwasiat, walaupun tetangga, Pak, non muslim, dia mendapatkan hak-hak pertetanggaan kayak tadi, ya. Kemudian juga Bapak Ibu, hindari, ya, sikap yang bisa membuat tetangga kita merasa tersakiti, tersinggung, baik berupa ucapan, perbuatan, perkataan, ya. Contohnya misalnya, ya, mohon maaf, kadang-kadang ya apa ya, halaman rumah atau hal-hal yang biasanya berkaitan dengan merasa tidak nyaman. Kata Nabi SAW, jemaah, tidak boleh menutup pintu cahaya matahari tetangga kita. Atau tidak boleh juga kita membangun tingkat lalu bikin jendela sehingga merasa tidak nyaman karena merasa dilihat. Nggak boleh, Pak. Kita ini bangun rumah, Pak, tingkat, lalu tetangga kita di bawah, lalu kita bikin jendela, tiap hari kita lihat apa yang mereka lakukan. Nah, ini nggak boleh. Ya. Termasuk juga, Pak, adab terhadap tetangga adalah menundukkan pandangan kepada istrinya. Dan ini bukan hanya akhlak Islam, disebutkan dalam syair-syair Arab jahiliyah. Ini jahiliyah, Pak. Aku menundukkan pandanganku ketika istri tetanggaku lewat. Makanya diantara Nabi SAW mengatakan, diantara zina yang sangat besar dosanya, zina dosa, Pak. Tapi diantara perzinahan yang sangat besar dosanya adalah berzina dengan istri tetangga. Ya, Masya Allah, Pak. Ya, kata Nabi SAW, jika seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita masih lebih baik, maksudnya lebih ringan dibanding ia berzina dengan istri tetangganya. Istilahnya apa, Pak? Pagar makan tanaman. Maka diantara adabnya, Pak, kalau kita tahu dia nggak ada suaminya, jangan datang, Pak. Nah, Ustadz janda, kalau itu ini nggak boleh, Pak. Kalau dia nggak ada suaminya kita sengaja datang, ini nggak boleh. Ya, maka terutama bapak-bapak ini kalau tetap mungkin kadang-kadang istri tetangga pakai daster, ya, dia lagi nyiram-nyiram depan rumah, jangan malah pergi diajak. Oh, ngapain?
Ini bikin perang dunia sama istri kalau gitu, Pak. Ya udah kita tutup ya, apa namanya? Tundukkan pandangan. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hendaknya kita banyak bertoleransi, Pak, selama bukan dalam perkara maksiat ya. Jangan sampai mereka minum minuman keras terus kita enggak apa-apa, harus toleran. Enggak. Mereka kumpul kebo, enggak boleh. Ya. Kalau dalam perkara yang ma'ruf, dia bikin acara walimah anaknya cuma setengah hari, Pak, 1 hari, kenapa kita tidak berlapang dada? Kasihan orang. Toh kita juga pasti akan merasakan yang sama. Kita nanti mau punya acara, ya, kecuali kalau dalam perkara dosa dan maksiat. Nah, tentu kita nggak boleh toleran yang kayak gini-gini, ya Pak ya. Hendaknya kata Nabi SAW, khairul ashab indallah khairuhum li sahibi wa khairul jiran khairuhum li jirani. Sebaik-baik tetangga yang terbaik bagi tetangganya. Allah di sisi Allah Subhanahu. Sebagaimana hadis Nabi, sebaik-baik suami yang terbaik di depan istrinya. Demikian juga pertetanggaan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antaranya juga ikhwan, berilah hadiah. Hadiah itu kata Nabi tahadu tahabu. Berilah hadiah, kalian kan saling mencintai. Walaupun dengan sesuatu, kata Nabi, idza tabakhta maraqatan, kalau kau memasak, maraqah itu makanan yang ada sopnya, ada kuahnya, Pak. Kalau di kita mungkin soto ya. Ya. Faksir ma'ahu, kata Nabi, banyakkan airnya, kuahnya maksudnya. Tsumma anzur ahla baitin min jiranika, kemudian perhatikan tetanggamu. Coba lihat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita, tapi jangan juga kuahnya doang, Pak. Ya. Tapi maksudnya demikian, Pak. Artinya jangan, kata Nabi SAW, jangan sepelekan pemberian hadiah kepada, walaupun cuma kikil, Pak, kikil kambing. Kikil itu kadang-kadang nggak di ini, Bapak Ibu. Saya dulu sering ke Kalimantan ya. Saya dulu sering ke Kalimantan, ada ceramah. Di Kalimantan itu ada apa namanya itu? Kerupuk yang bukan Pak. Kuku macan. Itu saya beli banyak itu. Kerupuk yang murah sebetulnya, Pak. Tapi enak tuh, kerak-kerak kan. Itu beli untuk tetangga. Kerupuk. Kata Nabi jangan sepelekan walaupun hanya dengan kerupuk, Pak. Ya, ini ya, apalagi kalau Bapak pulang kampung berapa hari, tetangga kita titipkan rumah, Pak, titip rumah, Pak, saya mau mudik berapa hari, seminggu, oh ya siap. Nah ini, masa kita pulang hanya terima kasih, jazakallah khairan, ya cukup sebetulnya. Tetapi hendaknya kita sedikit ada hadiah, apalagi kita pulang bersapar. Nah ini Bapak Ibu saya kira itu ya. Dan ingat Pak, keras sekali ancaman kepada orang yang melanggar kehormatan tetangganya. Ini Bapak Ibu ya, Islam mengajarkan kita jadilah orang yang bermanfaat, terutama bagi tetangga, dan juga mengancam kita jangan langgar. Karena itu di zaman Nabi ada orang yang ya melapor kawannya, ya Rasulullah, tetangga saya jelek banget. Sabar, datang lagi, nggak bisa, ya Rasulullah, sampai 3 kali. Kata Nabi, kalau begitu keluarin barang-barangmu di tengah jalan. Jadi setiap orang lewat, apa dia bilang? Kenapa kau keluarin? Tetangga saya buruk saya. Kata semua yang lewat mengatakan semoga Allah melaknatnya, semoga Allah melaknat. Semua orang lewat mengalahnya. Sampai tetangga ini datang, ya Rasulullah, saya terganggu, kenapa? Semua orang melaknat saya gara-gara saya begini. Kata Nabi, Allah lebih dulu melaknatmu sebelum mereka melaknatmu, karena kau bertindak begini. Kalau begitu ya Rasulullah, saya tidak akan mengganggunya lagi. Suruh ayahnya dibilang, tetanggaku, masukkan kembali apa namanya barang-barang. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau tetangga kita jahat, Pak? Tidak baik, maka bersabar. Ya, kata Nabi SAW, ya, apa kata Allah? Idfa billati hiya ahsan. Ya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan. Maka kita bersabar. Sejauh masih bisa kita toleransi, membalas kejahatan tetangga dengan kebaikan merupakan salah satu adab yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Ya. Kemudian hendaknya kita doakan, Pak, sering-sering doakan tetangga. Ya, kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jari su'a. Ini ketemuannya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Fi daril iqamah fa inna jaral badiyati yatahawwal. Ya, ini tetangga yang buruk di surga, di akhirat maksudnya. Maka sesungguhnya tetangga yang di dunia itu berganti-ganti. Ini menunjukkan bahwasanya berdoa agar diberi kebaikan tetangga itu juga boleh, Pak. Berlindung dari tetangga yang buruk.
ya. Darul iqamah itu maksudnya saya keliru menerjemahkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempatku menetap. Namanya iqamah. Ya, adapun tetangga al-badiyah di jalan itu berganti-ganti. Nah, itu kalau itu seperti kita bepergian tadi saya bilang umroh. Nah, tapi kalau di rumah Pak, di Pila Nusa Indah, kita nggak ganti-ganti. Maka Nabi mengajarkan kita, ya Allah, aku berlindung dari tetangga yang buruk seperti ini. Nah, namun jika kita tidak mampu bersabar, ya, sementara tidak mungkin ya bagi kita untuk pindah rumah Pak, maka ya tadi metodenya Nabi Pak, lapor sama yang berwenang, RT, RW atau Pak Lurah. Nanti ada ya Nabi SAW. Ya, kalau waktu itu Nabi kan pemimpin Pak. Nah, lapor kepada pemimpin kita agar bisa ditangani. Baik jemaah yang dirahmati Allah, saya kira ini yang dapat kami sampaikan, hanya 2 hadis Pak ya. Semoga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih ada waktu untuk pertanyaan kan? Udah nggak ada Pak ya? Udah waktu qomat ya? Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.